Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat dan dalam lindungan Sang Pencipta. Dan bagi yang sakit saat ini, saya mendoakan lekas sembuh dan lekas sehat, pulih segera, dan bisa kembali bersama keluarga, kembali beraktivitas, dan boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Dan semuanya itu untuk kepujian nama Sang Pencipta langit dan bumi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pertanyaan, yaitu siapakah yang menciptakan alam semesta ini menurut kitab suci. Sekali lagi, siapakah yang menciptakan alam semesta ini menurut kitab suci? Baik, kitab suci yang dimaksud di sini adalah kitab yang digunakan oleh bangsa Israel, yaitu kitab Tanah ataupun kitab Torah yang seringkali kita lihat dibawa oleh umat Kristen. Di dalam kitab Tanah ini atau kitab Perjanjian Lama yang di buku pertama, yaitu buku Kejadian atau yang disebut dengan Genesis dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Ibraninya Bereshit, pasal pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi saya bacakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dijelaskan di situ adalah yang menciptakan sudah diketahui adalah Elohim. Elohim di dalam bahasa Ibrani ini adalah disebut sebagai atau yang diartikan sebagai majesty atau yang diagungkan, yang dimuliakan. Jadi Elohim ini adalah yang diagungkan, yang menciptakan alam semesta ini. Kata Elohim ini banyak ditemukan di dalam kitab Torah, bahasa Ibrani, ataupun kitab suci terbitan Yayasan Lentera Bangsa dengan kitab namanya adalah kitab suci atau Indonesia Literal Translation. Itu yang saya gunakan saat ini. Ada juga kitab Indonesia Modern Bible. Jadi kita bisa gunakan salah satu dari kitab ini. Di dalam kitab terjemahan Indonesia sudah ditemukan atau sudah menggunakan kata Elohim, karena Elohim ini lebih pas untuk digunakan untuk memahami sebuah kalimat yang tertulis di dalam bahasa Ibrani seperti Kejadian 1 ayat 1. Baik, kita sudah dapat poinnya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim. Lalu, apa yang diciptakan kemudian oleh Elohim? Pada hari pertama, Elohim menciptakan terang. Pada hari kedua, Elohim menciptakan cakrawala. Pada hari yang ketiga, Elohim menciptakan tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan
yang tumbuh dari daratan. Pada hari yang keempat, Elohim menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari yang keempat, pada hari yang kelima, Elohim menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di air, termasuk ikan di air tawar ataupun di air laut. Pada hari yang keenam, Elohim menciptakan hewan-hewan berkaki 4. Dan terakhir pada hari keenam itu, Elohim menciptakan manusia. Disitulah Elohim menciptakan alam semesta. Prosesnya selama 6 hari. Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu hanya 6 hari. Lalu mengapa ada hari ke-7? Nah, dijelaskan di situ di pasal yang kedua bahwa Elohim pada hari ke-7 dia tidak menciptakan apa-apa. Dia berhenti, dia menguduskan dan memberkati hari ke-7 itu. Sekarang kita sudah ketahui bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah Elohim. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama tadi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama itu, kita tidak temui siapa nama dari pencipta langit dan bumi itu, atau siapa nama dari Elohim itu. Namun menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, siapakah nama Elohim tersebut? Di dalam pasal yang kedua dari kitab Beresit atau kitab Kejadian, maka kita akan temukan nama Sang Pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut. Inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari YHWH, atau yang kami sebut, kami panggil namanya dengan Hashem. Elohim menjadikan bumi dan langit. Sekali lagi, inilah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan pada hari Hashem Elohim menjadikan bumi dan langit. Hashem ini artinya adalah sang nama. Jadi ketika kita menemukan 4 huruf YHWH atau YHWH ejaan nama, maka kita menyebutnya Hashem, artinya sang nama. Mari kita baca di dalam bahasa Ibrani-nya. Eleh tulodot Hashamayim v'ha'aret v'habaraim v'yom Asod Adonai Elohim Eret Hashamayim. Jadi
nama pencipta langit dan bumi atau nama Elohim itu adalah Hashem atau Yod He Vav He dalam bahasa Ibrani, huruf Ibraninya, atau Y H V H dalam huruf Latin atau huruf Indonesianya. Jadi kita sudah temukan jawabannya bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Elohim, dan Elohim itu bernama Yod He Vav He. Demikianlah jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan siapakah nama pencipta langit dan bumi tersebut. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan buat kita semuanya. Salam sejahtera, sampai berjumpa kembali.